Sebuah game VR populer yang menyapu dunia. Beberapa orang menemukan bahwa mereka dapat memasuki game melalui cara lain. Dapatkah mereka membawa keterampilan yang diperoleh dalam game kembali ke kehidupan nyata? Ini kelanjutan dari part sebelumnya. Di awal scene kita diperlihatkan oleh Tian yang sedang menunggu seseorang di dalam game. Tak lama kemudian ada seseorang yang login ke dalam game. Ternyata itu adalah Lau Lau yang login ke dalam game. Setelah Lau Lau login, Lau Lau pun langsung menghampiri Tian. "Jadi, kau yang bernama Tian," ucap Lau Lau. Tian pun dengan santainya membalas iya. Setelah itu, Lau Lau sepertinya sedang mengecek status dari Tian. Lau Lau dalam hatinya berkata, "Jadi ini pemain misterius dengan skill permanen level tinggi di newbie. Masih di level 10. Lau Lau pun sepertinya tidak percaya dengan hal itu. Lau Lau pun dalam hatinya berkata lagi, ID-nya tampaknya sama seperti yang kulihat kemarin. Apa mungkin ia menyembunyikan identitasnya? Setelah itu, Lau Lau pun menghampiri Tian, lalu berkata, "Senang bertemu denganmu. Perkenalkan, aku Shen Lau Lau. Sebagai permintaan, aku harus masuk ke game jika sudah bersiap untuk bertukar." Lau Lau pun lalu menyodorkan tangannya dan berkata, "Kita sudah berkenalan kemarin, jadi bisa kita mulai transaksinya?" Tian pun lalu membalasnya dengan anggukan kepala. Ini si Tian ini so cool anjir, keren dia ya. Diajak salaman sama cewek cantik nggak mau dia. Aduh. Lau Lau pun sedikit kecewa karena sifat Tian tidak bersahabat. Kasihan ini si Lau Lau ya. Aduh. Lau Lau pun teringat tentang kejadian kemarin, di mana Tian memiliki satu permintaan, yaitu ingin meminta tanda tangan dari Lau Lau. Lau Lau yang sedikit kecewa pun dalam hatinya berkata, ini sungguh terlihat seperti dia benar-benar menggunakan akun baru untuk menutupi identitasnya. Sedangkan Tian yang melihat ekspresi dari Lau Lau pun sedikit bertanya-tanya. Lau Lau pun berpura-pura tidak memikirkan apa-apa, lalu dia berkata, "Tidak apa, mari mulai transaksinya sekarang." Lau Lau ini ada yang besar tapi bukan bakat. Aduh. Lau Lau pun kemudian menerima undangan pertukaran dari Tian. Setelah itu, Lau Lau pun menerima undangan itu. Setelah pertukaran selesai, Tian pun menerima banyak pemberitahuan. Tian pun menerima sebuah item yang bernama Undead David Alchemy Scroll. Tian pun kemudian bertanya, "Bagaimana caraku menggunakan item ini?" Lau Lau pun kemudian membalas pertanyaan dari Tian, "Mudah. Aktifkan ini jika kau sudah fokus dan berada di dekat segel." Lau Lau pun dalam hatinya berkata, sejak dia bisa memanen Daily Nightshade, pasti ada sesuatu yang lebih. Apakah aku bisa mengundangnya masuk ke serikat kami? Serikat yang dimaksud itu guild ya. Lau Lau pun dengan senyum manisnya lalu berkata kepada Tian, "Kita sudah bekerja sama, kenapa kau tidak mengunjungi guild kami?" Tian pun terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Lau Lau. Tian pun teringat akan ucapan dari Paman Hao, "Jika ada wanita yang so asik, itu berbahaya. Ekspresinya yang sekarang, mungkin saja itu jebakan." Tian pun kemudian berkata, "Masih ada quest yang harus kuselesaikan. Aku harap kita bisa bekerja sama lagi di masa mendatang." Lau Lau pun kemudian berkata, "Apa kau akan pergi? Bukankah kau ingin tanda tangan?" Tian pun kemudian berlari sambil berkata, "Salah satu teman sekelasku menyukaimu. Aku akan mengirim alamatnya nanti. Tidak apa jika kau ingin mengirimnya secara langsung nanti." Jadi teringat deh sama zaman sekolah dulu. Waktu zaman sekolah dulu tuh kalau salah satu temen itu kan ada yang suka sama perempuan, pasti lewatnya lewat temen, entah lewat surat apa lewat salam. Teman sekelasmu. Lau Lau pun kecewa. Lau Lau yang kecewa pun sambil marah-marah berkata, "Apa-apaan itu? Aku adalah streamer.
terkenal. Kau setidaknya katakan sesuatu sebelum kau lari. Lau Lau pun kemudian bertekad untuk mengetahui apa yang spesial dari Tian. Shen pun berpindah ke Tian, melihat Tian yang sedang menemui Jai. Jai pun lalu menyadarkan tangannya, dan ia berkata, ambil ini adalah potion yang kubuat beberapa hari yang lalu. Kau bisa membunuh undead jika kau melumuri senjatamu dengan ini. Kemudian muncul sebuah notifikasi, Anda mendapatkan 2 Strength Mission Potion, item Screaming Potion. Penjelasan, potion ini dibuat dari bahan yang tidak diketahui. Tampaknya memiliki efek spesial untuk melawan undead. Jadi menyadari sesuatu lalu berkata kepada Tian, kenapa kau punya seseorang yang mengikutimu? Apa kau butuh bantuanku untuk bebas darinya? Tian pun lalu berbisik-bisik kepada Jai dan berkata, lupakan, dia salah satu orang yang membantuku untuk mengurai segel prasasti. Dia sudah mengikutiku sejak lama, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Jai pun menjawab perkataan dari Tian, baiklah kalau begitu. Aku benci bilang ini, tapi jika dia ikut campur tangan dengan tujuan kita, aku akan membebaskan diri dari kesepakatan utama yang kudapat. Oh ya, maksud dari kesepakatan utama itu yang dikatain Jai itu maksudnya itu bakal dibunuh itu yang ngikutin Tian itu, kalau dia ikut campur tangan. Yang ngikutin Tian selama ini itu Lau Lau ya kan. Lalu Lau Lau berkata, itu Jai, NPC dari quest pemula legendaris. Dia memiliki kecerdasan yang tinggi dan kemampuannya setara dengan quest level tinggi. Bang Tian sungguh menerima quest dari dia. Lau Lau pun juga berkata, menyesuaikan pengetahuan tim analisis. Lau Lau pun kemudian berkata lagi, dari Nextshot dan segel prasasti itu pasti bagian dari krisis dari quest Jai. Tidak bisa membuang waktu, aku harus menyusul mereka. Di sisi lain, Tian sudah selesai menaburkan potion yang diterima dari Jai ke daggernya. Tian pun dengan cepat lalu menghabisi para undead itu. Jai pun kemudian berkata, potion ini sangat efektif untuk melawan undead. Para skeleton itu telah berhenti hidup kembali. Mereka berdua sambil melihat segel parasit itu. Tian kemudian mendekat dan ingin menggunakan item yang diberikan oleh Lau Lau tadi. Tapi sesuatu yang aneh terjadi, segel itu tidak dapat digunakan. Lalu sebuah pemberitahuan muncul. Pemberitahuan sistem, kau tidak memiliki cukup poin kecerdasan. Gulungan alkemis ini membutuhkan 2000 poin kecerdasan untuk aktif. Jai pun kemudian bertanya kepada Tian, apa ada sesuatu yang salah dengan gulungannya? Tian pun kemudian menjawab, aku tidak memiliki cukup poin kecerdasan untuk mengaktifkan gulungan ini. Jai pun memiliki sebuah ide, lalu berkata, bagaimana jika kita tanyakan dia? Tian pun setuju. Tian pun kemudian berteriak, Lau Lau, aku tahu kau ada di sana, keluarlah. Lau Lau yang sedang bersembunyi berkata, dia hanya berlevel 10, jadi dia tidak bisa menemukanku. Aku sedang tembus pandang. Tak lama kemudian, sebuah serangan menyerang Lau Lau dan hampir saja mengenainya. Dan ternyata yang menyerang Lau Lau adalah Jai. Jai berkata, jika kau tetap tidak keluar, aku akan membunuhmu dengan panahku selanjutnya. Lau Lau pun kekeh dan tetap bersembunyi. Tian pun terlihat pasrah lalu berkata, keluar, kami butuh bantuanmu. Lalu terlihat sebuah tangan yang muncul di sisi tembok. Tak selang lama kemudian Lau Lau pun keluar sambil berkata, sejak kapan kalian menyadari kehadiranku? Jai yang masih siaga pun masih memegang anak panahnya sambil berkata, aku sudah tahu kau mengikuti kami dari awal. Lau Lau pun berkata, kenapa kau tidak memberitahuku? Jika kau tahu, apa kau ingin mengejekku? Cewek, nggak di komik, nggak di dunia nyata, sama aja. Nggak mau kalah pokoknya. Padahal dia yang salah, dia nggak mau kalah. Aduh. Tian kemudian berkata, ini tidak seperti kau adalah seorang musuh. Jika kau ingin mengikuti kami, ikuti saja. Ini kayaknya si Tian ini bingung mau jawab apa, makanya dia bilang kayak gitu. Lau Lau pun hatinya sedikit berbunga-bunga. Dalam hatinya berkata, dia tidak menganggapku sebagai musuh, hehehe.
Orang ini tidak terlihat dingin dan sulit didekati. Bukan sulit, Mbak, sebenarnya gampang, Mbak. Cuma kamu itu gimana ya? Mata-mata kamu itu. Laulau lalu menghampiri mereka berdua, sedangkan Jai serta Tian sedang bergosip. Baca aja sendiri ya gosipnya ya. Tian kemudian menyodorkan item itu sambil berkata, "Kau tidak memberitahuku berapa banyak poin kecerdasan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan gulungan ini." Laulau lalu berkata, "Semua gulungan alkemis tingkat tinggi membutuhkan jumlah kecerdasan yang seimbang untuk mengaktifkannya. Ini adalah pengetahuan umum." Laulau pun lalu mendekati segel itu, dalam hatinya berkata, "Sejak kau tidak menganggapku musuh, biarkan aku yang pergi." Aneh sih kata-katanya, harusnya kan biarkan aku yang membantumu. Laulau pun kemudian membaca mantra. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Laulau lalu berkata, "Ini akan terbuka, hati-hati." Tian pun lalu berkata kepada Laulau, "Hati-hati, lalu ikuti kami." Tiba-tiba sebuah pemberitahuan muncul. Anda di bawah pengaruh Holy Life Power Buff. Kekuatan fisik Anda telah meningkat. Anda di bawah pengaruh Holy Life Crouch Buff. Anda mendapat tambahan peningkatan penahanan kerusakan. Kalau disingkat itu dapat buff gitu Tian itu. Tian pun lalu bertanya, "Apakah seorang pendeta?" Pendeta itu maksudnya itu penyembuh ya, penyembuh. "Aku adalah kelas atribut ganda, hitam dan putih. Aku bukan hanya dapat menyembuhkan, tapi juga dapat memberikan kerusakan." Berarti si Laulau ini punya job ganda. Lumayan OP ini si Laulau ya. Jai pun lalu bersiap lalu berkata, "Ayo masuk." Mereka bertiga pun masuk sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Mereka bertiga pun menyadari akan kedatangan sesuatu. Laulau kemudian berkata, "Oh tidak, Words, serangan fisik tidak efektif untuk menghadapi mereka. Mari kita mundur." Jai pun lalu menyerang Words itu dengan anak panahnya. Maaf ya, manggil Words itu kan agak susah. Biar gampang panggil aja Undead gitu ya. Tian pun tidak ingin kalah, lalu ia maju dan menyerang Undead itu. Tian pun menyerang Undead itu dan dapat menumbangkan 3 ekor Undead itu. Laulau pun terkejut dan kagum sambil berkata, dia mengalahkan 3-4 werewolf dalam sekali serangan. Jadi dia sungguh seorang ahli mode gaya bebas. Di sisi lain Tian pun terkejut karena ia mencium sesuatu. Laulau pun sedikit panik karena dia tidak mencium bau apapun. Dan ternyata itu adalah bos monster. Apa itu ya, bentuknya kayak goblin. Bos goblin gitu ya. Mereka bertiga pun lalu bersiaga. Laulau pun lalu mengecek informasi dari monster itu. Tertulis Summerted Monster Mammerded Kids level 30. Level elite. Penjelasan, subjek gagal dari eksperimen penyihir undead. Ini dapat menuruti perintah sederhana dari pembuat. Monster goblin itu pun lalu mengaum. Jai dan Tian pun bersiap untuk menyerang. Tian lalu berkata, "Seperti biasa, aku akan mengalihkan perhatiannya." Jai pun lalu menembak monster goblin itu dengan anak panahnya. Tian pun melompat lalu menyerang monster goblin itu dengan daggernya. Tian pun berhasil memberikan sedikit kerusakan pada monster itu. Monster goblin itu pun tidak terima lalu ingin menyerang Tian kembali. Tian pun lalu melompat dan berhasil menghindari serangan dari monster goblin itu. Setelah berhasil menghindari serangan dari bos goblin itu, Tian pun lalu berinisiatif untuk menendang kepala dari bos goblin itu. Di sisi lain, Jai dan Laulau pun bersiap juga. Jai meneteskan ramuan potion ke dalam anak panahnya. Sedangkan Laulau sedang memikirkan metode untuk menjerat bos goblin itu. Laulau pun lalu menyerang menggunakan sihir magicnya, Dark Magic Admonish, dan berhasil mengenai kepala dari bos goblin itu.
Lau pun kaget karena sihirnya tidak mempan kepada bos goblin itu. Lau kemudian melihat Tian yang akan diserang. Lau pun lalu berkata, "Tian, awas! Dia adalah monster atribut roh." Tian pun lalu melompat untuk menghindari serangan dari bos goblin itu. Tian ternyata melompat ke atas kepala dari bos goblin itu. Tian pun lalu mengunci kepala dari bos goblin itu menggunakan kakinya. Serta Tian menusuk kepala dari bos goblin itu menggunakan dagger yang ia miliki. Goblin itu pun akhirnya sadar. Tian pun juga berkata, "Kau belum memperhatikan, aku takut ini akan terlambat," ucap Tian. Jay pun berkata, "Pergi." Lalu Jay pun menyerang menggunakan anak panahnya, yang berhasil membuat bos goblin itu langsung tewas seketika. Tian pun lalu berkata, "Apa kau baik-baik saja?" Setelah menyerang, Jay pun terlihat kelelahan. Sedangkan Lau pun terkejut dan bingung, serta dalam hatinya berkata, "Quest macam apa ini? Monster atribut jiwa yang bahkan tidak pernah disebutkan ini seimbang melawan NPC desa pemula. Bos elit level 30 sekali serang. Siapa dia?" Dia itu MC loh, jadi wajar kalau kuat. Kamu itu jangan iri, kamu tuh NPC. Tian pun lalu menghampiri di mana bos goblin tadi tumbang untuk mengambil hadiah dari quest itu. Tian mendapatkan sebuah item yang terlihat seperti jubah. Tertulis, "Item diterima, mantel perusak jiwa busuk kelas C, poin pertahanan 700, poin kehidupan 1200. Penjelasan, perlengkapan Anda menerima 10 poin kekuatan tambahan jika Anda menggunakan, tetapi jika Anda akan terjemah kekuatan undead dan menerima 20 kerusakan tambahan jika diserang." Tian juga mendapatkan sebuah kunci. Tertulis, "Item diterima, kunci busuk." Lau yang sedikit kepo pun lalu berkata, "Itu adalah bos atribut jiwa. Aku dengar ada kesempatan menjatuhkan perlengkapan atribut jiwa. Apa yang kau dapat? Apa itu bagus?" tanya Lau. Tian pun lalu melihat item yang ia dapatkan. Lau pun berkata, "Ini sungguh item atribut jiwa." Lau pun terlihat kecewa sambil berkata, "Ini memalukan karena atribut itu lemah dan kau akan mendapatkan kerusakan tambahan. Aku tidak bisa menjualnya dengan harga tinggi." Tian pun lalu berkata, "Tidak apa, sejak penambahan jumlah keseimbangan kerusakan dan kehidupan sebagai 20% tambahan serangan. Selama aku tidak diserang, aku akan baik-baik saja." Tian pun lalu bertanya kepada Lau, "By the way, apa yang kamu maksud dengan monster atribut jiwa dan perlengkapannya?" Lau pun terkejut sambil berkata, "Bukankah kau tahu ini?" Tian pun lalu menjawab, "Tidak tahu, apa mereka?" Lau pun dalam hatinya berkata, "Aku pikir dia ahli yang menggunakan akun palsu. Bagaimana bisa ahli tidak tahu tentang peralatan atribut jiwa?" Lau pun dalam hatinya berkata, "Jenius macam apa ini? Aku pastinya perlu merekrutnya ke guild kami. Dengan sedikit pelatihan, dia dapat menjadi pemain yang luar biasa." Lau lalu menjelaskan, bos atribut jiwa adalah salah satu jenis monster dalam game. Mereka kebal terhadap skill pemikat biasa. Magic terhubung dengan skill. Untuk contoh, tidak berefek kepada monster atribut jiwa. Jadi mantra dan skill support yang memerlukan kecerdasan tidak efektif, hanya serangan biasa yang berpengaruh. Mereka adalah monster yang menantang pemain. Jika pemain mati, mereka akan mendapat hukuman. Penjelasan singkatnya itu gini, kekuatan magic itu gak mempan sama monster yang memiliki atribut jiwa, kecuali serangan fisik itu baru mempan. Dan kalau mereka mati sama monster ini, monster atribut jiwa, mereka bakal dapat hukuman gitu. Lau juga berkata, mungkin pemanah itu juga bos atribut jiwa. Lau lalu menjelaskan lagi, untuk perlengkapan tipe jiwa, mereka memiliki jiwa pada diri mereka dan mereka tidak punya level syarat menggunakan atribut. Mereka sangat lemah seperti perlengkapan biasa, jadi mereka hampir tak berguna. Serta aku dengar ada beberapa orang yang membeli mereka secara rahasia. Perdagangan
jiwa itu namanya. Tian pun lalu bertanya, lalu bagaimana tentang kemampuan atribut jiwa? Laulau pun lalu berkata, apa kau bertanya apa itu kemampuan atribut jiwa? Tian dalam hatinya berkata, mereka tidak ada. Tidakkah sedikit kupikir ini sedikit aneh? Tian dalam hatinya berkata lagi, game telah menggolongkan monster kedua tipe, monster atribut spirit dan non-spirit. Kupikir perlengkapan atribut jiwa memiliki efek spesial melawan monster atribut jiwa. Jika ini kasusnya, mereka kemampuannya atribut jiwa efektif melawan monster atribut jiwa juga. Nah itu susah itu kata-katanya itu ya, baca aja kalian ya, baca sendiri. Laulau pun lalu berkata, itu mungkin. Satu hal yang kau bilang benar, macam equipment tertentu berpengaruh faktanya efektif melawan monster atribut jiwa. Atribut jiwa, atribut normal, kupikir aku tahu bagaimana ini bekerja. Kemudian mereka bertiga pun keluar dari tempat itu. Jay pun berkata, ini tampak seperti bos di rintangan final. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Admin pamit, sampai jumpa di part selanjutnya.